Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin. Bagaimana kabarnya? Saya harap yang ada di rumah atau adik-adik semua dapat selalu sehat dan terus bersemangat di masa pandemi ini. Nah, kita akan belajar di pertemuan kedua ini masih tentang elastisitas suatu bahan. Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini? Nah, coba kita ingat-ingat di pertemuan pertama kita telah membahas elastisitas bahan. Nah, di pertemuan pertama Ibu sudah menyediakan contoh seperti ketepel dan yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu penerapan dari elastisitas bahan. Nah, hari ini kita akan lebih ke spesifiknya lagi. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Hooke dan susunan pegas seri dan paralel. Nah, adik-adik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum Hooke. Sebelum dimulai atau sebelum kita ke tahap selanjutnya, mari kita perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, di gambar ini ada dua gambar. Yang pertama, ada sebuah pegas yang ditarik oleh sebuah beban ke arah kanan. Ketika pegas tersebut ditarik oleh sebuah beban ke arah kanan, terjadi perubahan panjang pegas. Si pegas itu menjadi lebih panjang dari panjang semulanya. Nah, perubahan panjang ini kita tandai dengan delta X. Nah, ketika si pegas ditarik oleh beban, terjadi atau ada gaya dari pegas tersebut yang diberikan ke beban. Nah, ketika gaya beban ditarik ke arah kanan, maka si gaya pegas akan ke arah kiri. Nah, kita lihat gambar yang lainnya. Nah, di gambar itu terlihat ada sebuah pegas yang ditekan oleh benda. Nah, benda tersebut menekan pegas sehingga pegas tersebut menjadi lebih pendek dari panjang semula. Berarti kan ada perubahan panjangnya. Nah, di perubahan panjang ini kita tandai juga sebagai dengan delta X karena ada perubahan panjang dari panjang semula pegas ke panjang yang lebih pendek. Nah, di gambar ini juga ternyata si pegas memberikan gaya kepada beban. Ketika arah gaya beban ke arah kiri, maka si pegas gayanya itu yang diberikan pada beban ke arah kanan. Dapat disimpulkan bahwa gaya yang diberikan pegas kepada beban disebut dengan gaya pemulih. Artinya, gaya pemulih ini sebanding dengan perubahan dari panjang pegas tersebut. Karena pegas tersebut memiliki tetapan konstanta, maka disimbolkan dengan huruf K. Dan hukum Hooke yaitu dirumuskan dengan F sama dengan K delta X. Ada juga yang menuliskan F sama dengan negatif K delta X. Kenapa ada tanda negatif? Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa perubahan jarak atau perubahan delta X-nya ini berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh pegas kepada beban. Agar lebih yakin, mari kita lakukan sebuah percobaan di PhET simulation. Kalian dapat mengetahui bagaimana hukum Hooke bekerja pada sebuah pegas. Nah, di PhET simulation ini kalian dapat melakukan percobaan tersebut. Ikutilah langkah-langkah yang ada di LKPD. Yang pertama, yaitu kalian harus menceklis. Setelah membuka aplikasinya ya atau softwarenya, kalian harus menceklis gambar ini. Terus kalian dapat mengatur konstanta pegasnya, K-nya, dan juga gaya yang dikenakan pada pegas tersebut. Nah, silakan amati dan analisis. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, coba analisis. Melalui percobaan tersebut, apakah dapat membuktikan bahwa hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikali delta X. Mari kita lanjutkan. Nah, tadi kita telah membahas hukum Hooke ya pada satu pegas. Bagaimana jika pegas tersebut disusun
terdiri dari beberapa pegas. Seperti halnya resistor dalam rangkaian listrik. Kalian pasti ingat ya, di SMP ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Nah, begitu juga dengan pegas. Di pegas juga ada susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Bentuknya juga sama seperti di resistor ya. Kalau untuk seri, pegas seri pasti sejajar. Nah, kalau untuk paralel dia pasti bercabang. Perhatikan ilustrasi susunan pegas seri ya. Coba kita lihat. Pegas yang pertama berwarna kuning, berarti disimbolkan dengan warna kuning. Dan pegas yang kedua warna ungu atau bisa disebut juga itu biru mungkin. Nah, yang terus untuk gaya dari penariknya itu disimbolkan dengan warna merah. Bisa dilihat dari ilustrasi tersebut, gaya dari penarik itu sama dengan gaya yang terjadi di pegas 1 dan juga sama dengan gaya di pegas 2. Berarti di sini si F-nya itu sama, tapi pertambahan panjangnya belum tentu sama antara pegas 1 dan pegas 2 karena di ilustrasi ini hanya melihat atau diperlihatkan pertambahan panjang total dari kedua pegas tersebut. Nah, tadi sudah memperhatikan ilustrasi dari susunan rangkaian seri. Nah, mari kita sekarang membahasnya ya. Nah, untuk rangkaian seri, nah di sini ada dua pegas, ada K1 dan ada K2. Ketika dia ditarik dengan gaya berat dari balok ini, otomatis si gaya beratnya itu sama dengan gaya pemulih yang bergerak ke atas. Nah, kita tidak tahu. Nah, di sini perubahan panjangnya itu berapa gitu antara X1 atau ini X2 dengan X1. Kita tidak tahu ini perubahan panjang pegasnya itu berapa, belum tentu di pegas 1 sama dengan di pegas 2. Akan tetapi F gaya pemulih di sini di F2 sama dengan di F1. Berarti F-nya itu total, F total ini jadi gaya pemulih sama mau di F2 ataupun di F1. Tetapi karena pertambahan panjangnya ini belum tentu sama. Kenapa belum tentu sama? Karena kita sendiri kan tidak tahu nilai K-nya ini dia sama atau tidak. Kalau sama berarti nilainya K-nya itu kan bisa sama si delta X-nya. Tapi karena kita tidak tahu bisa jadi mereka berbeda kan? Nah, berarti delta X-nya itu pasti berbeda. Delta X. Nah, karena berbeda, delta X total dari perpanjangan kedua pegas ini sama dengan delta X1 dari pegas 1 ditambah delta X2. Nah, untuk mengetahui nilai K gitu dari sistem, ini disebutnya sistem ya, semuanya. Disebutnya sistem dari pegas 1, pegas 2 sampai bebannya. Berapa gitu. Berarti kita pakai ingat rumus Hooke, F sama dengan K kali delta X. Nah, karena di sini yang berbedanya adalah nilai delta X-nya, berarti delta X itu akan sama dengan F per K. Nah, di sini K-nya K total ya. Sama dengan berarti F per F1 per delta per K1 ditambah F2 per K2. Karena F-nya sama maupun total di F1 atau di F2 sama nilainya, berarti tinggal 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini untuk mengetahui besar K atau tetapan pegasnya di rangkaian seri. Karena si F-nya ini atau si delta X-nya berbeda dan F-nya gayanya sama di pegas 1 dan di pegas 2. Selanjutnya susunan pegas paralel. Nah, coba kita perhatikan. Di susunan pegas paralel ini, ketika ada dua pegas yang dihubungkan secara paralel ditarik oleh sebuah gaya, bisa terlihat ada yang berbeda dari
susunan pegas paralel ini. Coba dilihat dari pegas yang warna kuning dan pegas yang warna biru atau ungu ini, terlihat gaya pada kedua pegas ini berbeda ternyata. Berarti di sini F totalnya itu sama dengan P1 ditambah P2. P dari pegas 1 ditambah dengan pegas 2. Tetapi karena ditarik berbarengan si pegas ini, otomatis si delta X-nya itu sama. Nah, seperti biasa tadi sudah mengamati ilustrasi dari rangkaian pegas untuk paralel. Nah, tadi dari ilustrasi juga terlihat bahwa ada sesuatu yang berbeda di rangkaian paralel. Apa yang berbedanya? Nah, coba kita amati sekarang di sini ya. Nah, ada pegas 1 dan ada pegas 2 ditarik dengan sebuah balok. Nah, ketika mereka memanjang, nah ini delta X-nya. Nah, ternyata perubahan delta X di K2, ini K2 dan K1 itu sama gitu. Berarti delta X totalnya itu sama dengan delta X di 1 sama dengan delta X di 2 atau di pegas kedua. Kan sama ya, ketika mereka kedua ini ditarik, ternyata sama delta X-nya di 1 ataupun di 2. Karena ini kan udah total dua-duanya. Nah, terus apa yang berbeda gitu? Seperti arus listrik yang mengalir di rangkaian paralel, cabangnya kan jadi berbeda kan kalau di setiap cabangnya itu berbeda hambatan. Nah, di sini juga kita kan tidak tahu nilai K-nya ini sama atau tidak. Nah, karena kita tidak tahu juga nilai K-nya sama atau tidak, dan kemungkinan berbeda, si F-nya juga yang ke K1 atau ke K2 berbeda. Maka F totalnya ini pasti pertambahan dari F1 ditambah F2. Seperti biasa, memakai hukum Hooke ya, yang F sama dengan K delta X. Untuk mengetahui K-nya. Nah, F-nya ini berarti sama dengan K dikali delta X sama dengan K dikali delta X 1 ditambah K dikali delta X 2. Nah, ini K1 dan ini K2. Karena nilai delta X-nya sama, kita catat saja. Berarti K paralelnya itu sama dengan K1 ditambah K2. Nah, seperti ini. Nah, ini F-nya ini berbeda ya. Karena tadi dari ilustrasi juga kelihatan kan? Yang ke sini berapa, yang ke sini juga berapa, berbeda. Sudah melihat soalnya ya. Di soal itu diketahui bahwa massa bebannya itu adalah 0,05 kg kalau kita rubah ke kilogram, dan delta X-nya adalah 0,1 meter. Nah, mari kita cari dulu K-nya ya. Kita cari K-nya terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan rumus hukum Hooke ya, yang F sama dengan K dikali delta X. Berarti K-nya itu berarti F per delta X. Nah, berarti K-nya itu sama dengan F-nya itu gaya pemulihnya ini sama dengan gaya berat ya. Berarti M kali G per delta X. Nah, tinggal masukkan K sama dengan 0,05. Nah, gravitasinya kita ambil 10 per 0,1. Berarti K-nya adalah 5 Newton per meter. Nah, agar lebih paham, mari kita gambar ya yang tadi. Karena silipnya itu dia membawa bebannya itu 0,05 kg pegas dan bergerak ke atas dengan kecepatan A. Pasti si beban ini dia memiliki gaya berat.
anggap ya gaya berat dari lipnya itu diabaikan. Nah, F pemulihnya atau F pegasnya pasti bergerak ke atas. Berarti F pemulih, kalau kita dikurangi W sama dengan 0, karena kita anggap diam, berarti F pemulihnya itu sama dengan W. Nah, kalau kita pakai hukum Hooke, berarti kan sigma F sama dengan K delta X. Kenapa sigma? Ternyata selain ada gaya pemulih yang sama dengan gaya berat, di sini juga ada gaya lainnya yang diakibatkan dari percepatan lip. Berarti si F, sigma F ini tidak hanya satu yang bekerja di benda ini atau di pegasnya. Berarti ada sigma F sama dengan K delta X-nya itu, yaitu ada F ditambah F pemulih. Kenapa ditambah? Nah, karena kan dia satu arah, arahnya ke atas, si F ini. Si F yang mempunyai percepatannya. Berarti sama dengan K delta X. Delta X sama dengan F ditambah F pemulih per K. Nah, F-nya ini M kali A ya, yang hukum Newton M kali A. Nah, sedangkan kalau yang ke bawah, apa bedanya? Nah, yang ke bawah, si lipnya itu dia bergerak ke bawah dengan kecepatan A. Tetap dia memiliki gaya beban, memiliki gaya pemulih ke atas. Tapi, karena si lip bergerak ke bawah, maka F dari gerak benda tersebut ke bawah juga. Berarti nilainya adalah minus. Karena dia berlawanan arah dengan F pemulihnya. Berarti sigma F sama dengan K delta X. Berarti kalau delta X-nya sama dengan sigma F per K, maka sigma X sama dengan delta X sama dengan F-nya ini berarti F pemulih dikurangi F per K. Nah, coba sekarang kita ke hitungannya. Nah, diketahui katanya tadi itu si liftnya itu dia bergerak ya. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, kita coba analisis dulu gerak ke atas. Nah, ketika dia bergerak ke atas, ada terjadi dua gaya. Berarti lebih dari satu gaya ya. Berarti sigma F sama dengan K dikali delta X. Nah, yang dicari di sini adalah delta X-nya berapa atau pertambahan panjang pegas ketika si lip naik ke atas berapa. Berarti sigma F per K. Nah, delta X sama dengan, nah yang bekerja di pegas lip itu tidak hanya gaya pemulih, F pemulih, tapi juga ada gaya dari geraknya itu ya, per K. Nah, berarti delta X sama dengan, nah gaya pemulihnya itu sama dengan gaya beratnya. Ditambah gaya yang M dikali A per K. Berarti delta X sama dengan 0,05 dikali 10 ditambah 0,05 dikali, tadi percepatannya 4 dibagi 5. Berarti delta X ketika naik ke atas adalah 0,14 meter atau sama dengan 14 cm. Kita akan melihat kalau lipnya gerak ke bawah ya, berapakah pertambahan panjangnya. Tetap sama dengan yang ke atas, masih menggunakan rumus yang ini. Berarti delta X sama dengan sigma F per K. Berarti delta X sama dengan gaya pemulih dikurangi gayanya per K. Berarti sigma X sama dengan mg dikurangi ma per K. Delta X sama dengan, nah ini bisa kita rubahkan, bisa seperti ini, 0,05 dikali Y-nya 10 dikurangi A-nya 4 per
5. Nah, delta X-nya berarti 0,6 meter atau sama dengan 6 cm. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, di soal ini tentang susunan pegas, tapi di sini dicampur antara paralel dan seri. Diketahui 3 buah pegas itu ternyata identik, berarti K-nya itu sama. Nah, M-nya 0,3, terus delta X-nya 0,04 meter. Dikatanyakan adalah besar K. Di sini K totalnya ya. Jadi keseluruhan satu sistem. Nah, yang pertama karena K1 dan kedua adalah paralel, maka kita mencari K paralelnya dulu, yaitu K1 ditambah K2 karena sama menjadi KP-nya itu adalah 2K. Lalu karena KP-nya sudah kita satukan, kita tinggal mencari K total dengan diserikan antara tadi KP dengan K3, sehingga 1 per KT sama dengan 1 per K3 ditambah 1 per KP. Berarti kita jalankan dan hasilnya KP 2 sama dengan 2K per 3. Nah, selanjutnya karena di sana diketahui delta X-nya berapa dan gayanya juga bisa diketahui yaitu dengan gaya berat M kali G, maka kita memakai hukum Hooke F sama dengan K delta X. K sama dengan F per delta X sama dengan Mg per delta X. Nah, tinggal masuk-masukkan. Nah, sehingga kita tahu K-nya itu sama dengan 75 Newton per meter. Itu untuk ukuran 1K ya. Nah, kalau Q totalnya itu berapa? Nah, karena tadi K totalnya itu adalah 2K per 3, nah kita masukkan tadi K-nya adalah 75. Berarti 2 kali 75 per 3 sama dengan 50 Newton per meter. Jadi, konstanta pegasnya total satu sistem adalah 50 Newton per meter. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita simpulkan terlebih dahulu. Yang kita pelajari hari ini adalah tadi tentang hukum Hooke yang dirumuskan dengan F sama dengan K dikali delta X. Dan juga pegas juga bisa disusun, terdiri dari 2 sampai 3 pegas atau lebih banyak lagi. Susunannya itu ada 2. Ada susunan pegas seri dan ada susunan pegas paralel. Tadi kita telah melakukan uji coba untuk membuktikan hukum Hooke. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk menulis atau mengerjakan laporan dari hasil percobaan kalian membuktikan hukum Hooke. Dan tulis hasil percobaan kalian dan analisis datanya sesuai pemahaman kalian dari hasil pembelajaran hari ini. Sampai di sini pembelajaran untuk bab elastisitas suatu bahan atau elastisitas zat padat. Di pertemuan yang akan selanjutnya kita akan membahas tentang fluida. Ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Jangan lupa adik-adik untuk sedikit membaca atau memahami dari apa yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.